Hati saya selalu hancur kalau mendengarkan lagu ini. Saya merasa Tuhan itu sayang gitu sama jiwa-jiwa. Kita mau mengikuti aja, bahasa Chinese-nya itu apa ya, kensang. Kita mau keep up sama Tuhan aja susah. Karena manusia itu, kita ini masih penuh keegoisan. Tapi waktu tadi saya mendengarkan lagu ini, hati saya terjamah. Saya rasa kita kurang sayang sama Tuhan. Kalau kita sayang sama Bapak, kita pasti kita pasti cari si bungsu pulang. Banyak orang itu mengaku dia sayang Tuhan. Kita sebagai orang tua tahu kan, kalau anak kita bertengkar. Kalau kamu sayang Papa, kamu sayang adikmu. Bahasa kasih orang tua itu adalah orang tua yang genah loh ya. Bahasa kasihnya adalah, kalau kamu memang cinta sama Daddy, kamu pasti akan jaga saudaramu. Papa banting tulang gak apa-apa, asal kamu sayang sama adik kakakmu. Hati saya terharu. Kita ini kurang mencari mereka yang terhilang. Padahal setiap hari mereka lalu lalang. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Sedikit yang sayang sama Tuhan. Saya aja merasa saya kurang sayang sama Tuhan. Karena saya masih tebang pilih kadang-kadang. Bukan kalau saya layani orang itu berdasarkan statusnya, enggak loh ya. Saya itu enggak pernah pilih-pilih orang maksudnya. Maksudnya pilih-pilih itu maksudnya saya itu enggak punya waktu. Hari ini saya disadarkan, dari semua di antara kita, saya bertobat dulu. Masih banyak keegoisan, lalu jemaat silakan ikut sama saya. Bukankah buah tidak boleh jatuh jauh dari pohonnya? Saya mau lebih sungguh-sungguh lagi mencari yang terhilang. Mungkin beberapa di sini tertemplak berkata, nah kalau situ aja perlu bertobat, apalagi saya. Ya iya, itu tujuan saya ngomong begitu. I love you church, I really do. Waktu saya duduk di situ tadi mendengarkan lagu ini, saya tahan tangisan karena yang berkacamata tahu kan, kalau nangis pasti berembun ini. Dan saya nggak bisa baca kalau nggak pakai kacamata, ini bukan before 30 soalnya. Roh Kudus tuh ngomong begini sama saya rasa saya dengarkan suara Allah. Jemaatmu enggak boleh, jemaatnya Tuhan ya. Tapi Tuhan bicara sama saya, kira-kira gini yang saya tangkap. Jemaat yang kau gembalakan itu enggak boleh jauh-jauh di belakang gembalanya. Enggak boleh, buah itu enggak boleh jatuh jauh dari pohonnya. Jemaat enggak boleh jauh-jauh dari gembalanya. Kalau gembalanya itu cinta jiwa-jiwa, jemaat harus juga. Sedangkan saya sebagai gembala Anda aja merasa masih jauh dari Yesus. Saya merasa masih jauh loh dari Tuhan Yesus. Saya merasa ke depan itu saya harus kensang, saya itu harus keep up sama Tuhan, harus ngejar beneran. Seperti dulu Tommy Tini pernah menulis sebuah buku, seorang yang bernama itu, bukunya adalah God Chasers, pengejar Tuhan. Lupa saya pernah baca enggak? Saya enggak pernah baca, tapi orang-orang berbicara tentang buku itu dulu sangat-sangat mendunia. I want to chase after God. Bukan berarti Tuhan mau kemana-mana atau lari dari saya, enggak. Oh ya, kensang. I want to keep up. Saya mau mengejar ketinggalan saya sama Tuhan. Ayo jemaat, saya undang Anda untuk lari di belakang saya. Kalau bisa mendahului saya, monggo silakan. Dengan senang hati. Tapi kita berlomba di dalam gelanggang memenangkan jiwa-jiwa. Tuhan mau datang, kita nunggu apa? Kaya ditunggu juga gak kaya-kaya, sehat ditunggu juga gak sehat-sehat. Ya semua itu sambil jalan, sambil lalu, kita lalui bersama-sama, kita usahakan. Tapi satu hal tidak boleh menunggu, keselamatan mereka yang terhilang. People need the Lord. Saya merasa tertemplar, rasanya saya itu ketinggalan. Itu ketinggalan sama Tuhan. Saya gak mau jemaat ketinggalan. Come on. Keep up with me. Keep up with me. Saya tidak mau ciptakan program baru, gereja kita sudah cukup bagus programnya. Saya ingin hati kita maju.
hati kita itu kejar Yesus. Kejar ketinggalan kita. Dan saya merasa Tuhan bilang begini, kamu cinta jiwa-jiwa, mereka juga harus mencintai jiwa-jiwa. Apa yang kuajarkan kepadamu, kamu ajarkan kepada mereka. Ajarkan kepadamu mereka semua yang kuajarkan kepadamu. Saya rasa hari ini pesan saya tentang sahabat orang berdosa adalah untuk menciptakan hati yang lebih cinta akan mereka yang terhilang. People need the Lord. Mari kita buka sama-sama di Lukas pasal yang ke-19. Saya beri judul Pertobatan Sakeus. Tapi ceritanya Sakeus, tapi kita akan belajar banyak tentang Tuhan Yesus. Dan kita mau mencontoh Tuhan ya. Jangan jadikan saya standar, jadikan Yesus standarnya. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Jadikan dia standar kita. Ayo kita sama-sama berlomba, sama-sama kita mengejar. Semakin tidak egois hidup ini, dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Sakeus, cerita Sakeus di Lukas 19 ayat 1. Yesus masih ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita baca ayat 10 bersama-sama, 2-3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi 2-3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan langsung jelas sekali, vulgar. Tidak perlu ditutup-tutupi. Tuhan beritahu pada kita, hatinya adalah bagi yang terhilang. Gereja ini berdiri juga untuk itu. Sakeus, Yesus masuk ke sebuah kota di Yeriko. Dan Yesus berjalan terus melintasi kota itu. Menurut saya ini unsur kesengajaan. Gak ada yang namanya keisengan dalam misi Tuhan. Yesus kemana, pergi ke situ, ke sana sini. Coba lihat, Yesus ke Yeriko tidak terjadi apa-apa kecuali ketemu Sakeus. Don't you see? Our God reaches out. Allah kita itu menjangkau. Dia tidak seperti berhala yang tinggal tetap, lalu minta makanan dari siapa. Allah kita itu tidak bisa ditahan. Dia pergi kemana ada yang terhilang. Yesus pergi keluar kota. Yeriko itu jauh dari Galilea. Yeriko itu di dekat Dead Sea atau Laut Mati, itu berada di bawah. Yeriko itu di selatan ujung sana. Di wilayah Yudea bawah. Sedangkan Yesus kan Kapernaum, di atas Galilea situ. Yesus ke Yeriko ngapain? Coba baca, tidak terjadi apa-apa di sana. Cuman ketemu sama Sakeus doang. Hanya ketemu sama si pendek itu. Ada unsur kesengajaan. Kalau kita kalau kita cinta, kita akan berusaha. Kalau kita cinta sama Bapa, kita akan mengasihi si bungsu yang hilang. Itu sudah gak bisa lagi dipisahkan. Itu adalah dua sisi dari mata koin yang sama. Ada unsur kesengajaan. Saya rasa kita harus lebih deliberate. Kita mesti lebih sengaja untuk menjangkau mereka yang terhilang di sekeliling kita. Gak usah ke Afrika, gak usah ke Eropa. Ada di rumahmu, ada di tempat kerjamu. Tiap hari kutemukan mereka yang terhilang. Every day they pass me by. I can see it in their eyes. Setiap hari kita melihat mereka lalu lalang di depan kita. Tidak susah harus ke Yeriko.
Tinggal ketaatan saja. Tinggal kemauan. Di situ ada seorang bernama Sakeus ayat 2. Sakeus ini arti namanya. Sakeus itu sebenarnya bagus, tapi jarang orang Kristen memakai nama ini karena diasosiasikan sebagai pemungut cukai atau tukang pajak. Di situ ada seorang bernama Sakeus, padahal kata Sakeus nama ini artinya the pure one. Orang yang murni. Lucu ya, orang berdosa dikasih nama dan namanya itu artinya orang yang murni. Sangat kontroversi, sangat kontrari, sangat lawan katanya. Tahu nggak, setiap manusia berdosa sekeliling kita, beberapa di antara mereka menjengkelkan. Once upon a time dulu sebelum Adam dan Hawa jatuh, manusia diciptakan baik adanya. Everyone pure. Kalau mau lihat manusia itu paling bagus kapan? Waktu dia masih orok atau bayi. Begitu murni. Meskipun dia sudah keturunan Adam dan Hawa, sudah jatuh dalam dosa sebelum dia berdosa. Tapi murni-murninya orang itu waktu bayi. Kita nggak lihat dia waktu bayi. Kita lihat dia sudah dewasa, jadi penjahat, jadi orang yang merugikan masyarakat. Tapi mama orang itu pernah lihat dia jadi bayi. Mama orang itu mungkin juga menolak dia, rasanya kesel sama anaknya. Bisa jadi manusia itu bisa berubah cinta. Allah yang menciptakan mereka tak pernah berubah setia. All my life you have been faithful. Kalau bukan karena faithfulness atau kesetiaan Tuhan, saya gak berakhir di sini. Karena Tuhan melihat bahwa sebelum dunia diciptakan, sebelum Adam dan Hawa jatuh, Tuhan punya maksud intention atau dia punya maksud dia punya tujuan yang mulia atas kehidupan manusia. Dia punya intention, maksud hati itu selalu murni atas kita. Allah itu rindu memulihkan setiap manusia sejahat apapun dia. Sejahat Sakeus, orang ini ada di hati Yesus. Kalau bukan karena begitu, gak mungkin kita ada di sini hari ini. Dulu juga karena Tuhan yang mencari kita. Dan Tuhan gak hanya cari dari sorga, Tuhan utus seseorang. Tuhan utus sepasang kaki dengan good news untuk menyapa kita. Ada orang yang percaya sama kita dulu, ada orang yang mendoakan kita, ada orang yang mengusahakan pertemuan dan perjumpaan kita dengan Tuhan. Ada orang yang memakcomblangkan kita dengan Tuhan. Dan ada Roh Kudus pada orang itu tentunya. Dia gak mungkin bisa dengan kekuatannya sendiri. Roh Kudus itulah roh comblangnya. Roh comblangnya manusia dengan Allah hari ini lewat Injil. Meskipun Injil itu Yesus yang mati. Roh Kuduslah yang menuntun gereja pada jiwa-jiwa. Dulu ada seseorang yang Tuhan utus. Sehingga kita ada hari ini. Pertanyaannya sekarang, kalau kita cinta Tuhan, sekarang kita diutus ke siapa? Kita jarang bertanya. Jangan sampai sama Tuhan itu setelah kita cicip, setelah manis sepah dibuang, setelah kita diselamatkan, Tuhan kita buang. Sekarang kita kejar uang. Jangan Bapak Ibu ya, semua itu sambil lalu kita jalan. Tapi kita harus tahu bahwa satu-satunya kita bawa pulang adalah hasil Injil, bukan hasil kerjamu. Tidak akan ada satupun apapun yang Anda akan bawa ke kuburan. Kecuali buah-buah jiwa-jiwa yang dihasilkan lewat hidupmu. Perubahan hidup yang terjadi lewat kesaksian hidup Anda. Sakeus ini sang murni. Tapi dia menjadi kepala pemungut cukai dan dia seorang yang kaya akibat korupsi. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia mau tahu, Yesus itu siapa sih kok aku dengar desas-desus. Tapi ia gak berhasil karena orang banyak. Nah ini jadi beban saya hari ini, beban kita. Ada orang-orang berdosa yang gak akan pernah diselamatkan kecuali dari dekat. Bahkan mimbar kalau orang itu pun duduk di first row atau baris pertama pun terlalu jauh. Dia gak bisa lihat Yesus secara jelas hingga sampai seseorang cukup peduli untuk membawa Injil itu short range. Up close and personal. Ini yang disebut personal evangelism. Bukan penginjilan lewat khotbah mimbar atau pendeta. Sakeus mengalami itu dan kali ini Yesuslah yang melaksanakan one on one sama dia. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu dari sisi publik figur. Tetapi ia tidak berhasil kenal Yesus atau terima Yesus.
Karena orang banyak. Ada orang tertentu yang tidak akan pernah masuk kerajaan sorga. Hingga seseorang membawa Injil itu secara pribadi ke dia. Dan itu bukan lewat pendeta. Tapi seseorang yang dia sudah kenal dan familiar. Ini yang kejadian dengan Sakius juga sama. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu dari sisi publik figur. Tapi ia nggak berhasil terima Yesus atau kenal Yesus karena orang banyak. Injil nggak mempan ke dia. Nggak kena gitu. Sebab badannya pendek. Karena setiap orang punya shortcoming. Ini badannya pendek karena secara harafiah, secara fisik dia nggak bisa lihat Yesus karena dia pendek, ketutupan orang. Tapi banyak orang itu yang pendek. Attentionnya, perhatiannya. Ada orang yang punya kesalahpahaman dengan umat Tuhan. Setiap orang punya kependekan sesuatu dalam hidup ini. Ada orang tertentu yang anti pendeta. Ya sayangnya sih dia ketemu dulu pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan atau figur-figur Kristen yang jadi batu sandungan. Jadi semua dipukul rata. Jadi udah gak mempan sama pendeta. Mempannya sama cucu sendiri. Mempannya sama suaminya, istrinya sendiri. Istrinya yang berdoa. Mempannya sama anak sendiri. Ya. Kalau Sakius gak bisa ketemu Yesus, kenal Yesus atau terima Yesus karena badannya pendek. Ada orang-orang di sekeliling hidupmu, di dalam hidup Anda, yang tidak bisa kenal Yesus. Karena mereka gak nyampe sesuatu. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apa yang membuat Sakeus tergerak hanya karena disebut namanya oleh Yesus. Sakeus, saya waktu baca ayat ini saya renungkan baik-baik. Tentunya bukan karena Yesus menyebut nama istimewa. Karena nama dia Sakeus, semua orang panggil dia Sakeus. Pasti ada cara Tuhan menyebut namanya yang menggerakkan hatinya. Misalnya sama Sakeusnya. Sakeus! Atau, Sakeus. Sama Sakeus, itu beda loh. Tuhan ajari kita untuk memenangkan hati. Ada banyak jiwa yang perlu dimenangkan di sekeliling kita. Mari kita belajar seperti Yesus. Poin pertama tulis dulu, Yesus tidak menghakimi orang berdosa. Pilih bahasa yang baik. Kalau kita mau memenangkan jiwa-jiwa di dalam hidup kita, kalau kita cinta Bapak, mau bawa si bungsu pulang, mau temukan orang terhilang. Kalau kita itu melakukan dengan kasih, kasih itu tidak pernah gagal alias mempan. Pakailah bahasa yang baik. Jangan dari roh penghakiman, tapi gunakan kasih. Agar supaya mereka bisa merasakan, mencicipi kasih Tuhan melalui kita. Gak perlu kita buat-buat. Cara kita menyebut namanya bukan. Tetapi ada sesuatu attitude pada Yesus yang dia gak pernah rasakan sejak waktu lama. Mungkin orang terakhir yang pernah memanggil dia dengan penuh kasih sayang adalah mama yang memberi dia nama. Tapi setelah itu, semua orang di masyarakat menjauhi dia. Sebutan namanya itu sama dengan sumpah serapah. Di mana-mana orang panggil dia, Sakeus, 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 Sakeus. Tapi ada satu orang menyambut dia, Sakeus. Tapi juga jangan gitu, Sakeus, Sakeus. Nah ya, itu menghina. Manusia itu tidak sekeras yang kita kira, karena kita itu punya urapan Allah. Kita itu gudang kasih. Kasih itu copyright-nya Tuhan. Jadi sebenarnya Injil itu mudah diberitakan. Mudah diterima pula. Tidak sesusah yang kau kira. Sungguhan loh. Tidak sesulit itu. Ya. Tapi kita mesti beroperasi dalam kasih. Iman kita harus bekerja melalui kasih. Itu firman Tuhan. Faith that works through love. I think we must add love ya. Percayalah. Semua itu akan ditambahkan kalau kita cari kerajaan Allah. Jangan cari tambah kaya.
tambah pinter lah, tambah ini, tambah itu, bolehlah itu tambahan. Tapi kalau kita mau nambah sesuatu, tambah kasih. More love, more power, more of you in my life. More love, more power, more of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my life. And I will worship you with all of my strength. For you are my God. Oh, you are my Lord. If you want to add anything into your life to be more successful, kalau kita mau menambah apapun dalam hidup kita supaya kita lebih sukses lagi, not add more money. Not more, add more intellect. Nambah intelek berapa orang malah sok pintar. Add more love. Minta sama Tuhan, give me more love. Every day doa begitu, give me more love. Lihat nanti ya, kalau enggak bisa enggak, Anda pasti jadi berkat buat orang sekeliling. Dan Anda akan menjadi pemenang jiwa. There is something, ada cara Yesus, ada attitude, sikap hati Yesus tertentu waktu manggil Sakeus itu membuat Yesus tidak bisa ditolaknya. Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus tidak menghakimi orang berdosa. Terasa dalam tonasinya, cara dia memperlakukan Sakeus, cara berbicara, pemilihan kata-kata dan kalimat. Yesus tidak menuntut Sakeus berubah dulu, baru mengasihinya. Yesus tunjukkan kasih di depan. Bukankah itu kekristenan? You show love up front. Itu kekristenan. Kalau roh agamawi begini, tunjukkan dulu bukti baru kau kukasihi. Kalau enggak dihukum sama Tuhannya. Kekristenan enggak begitu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Syarat di belakang itu pilihan. Tapi Tuhan sudah memilih dulu sebelum kita dijadikan. Tuhan sudah mati waktu kita masih berdosa. Itulah kekristenan. Makanya kenapa kita tidak bisa menangkan papa kita? Mengapa kita tidak bisa menangkan suami? Tidak bisa menangkan istrinya, tidak bisa menangkan mamanya, tidak bisa menangkan anaknya. Kenapa anaknya terus keras malah memilih dunia? Karena kita nggak pakai kasih. Kita nggak pakai kasih. Kenapa kok sulit sekali sih menangkan orang sekelilingnya? Padahal seharian ini saya ajarkan. Orang dunia itu udah capek di dalamnya itu. Every sinner is tired on the inside. Setiap orang berdosa itu udah letih, lesu, berbeban berat. Kerja sama setan itu gak gampang loh. Kerja sama setan itu kerja rodi. Kalau sama Tuhan itu kan indah. Tuhan tidak pernah memanfaatkan. Tuhan itu memberi kita kekuatan. Setan gak gitu. Setan itu peras, kuras. Setiap orang berdosa di luar sini. Kelihatannya mereka having fun. Padahal sebenarnya letih, lesu, berbeban berat. Jadi sebenarnya mempan. Obat yang ada pada kita yaitu Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman, memimpin seseorang dari iman kepada iman. Injil itulah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan. Kalau kita pakai kasih, gak bisa ditolak Injil. Gak bisa. Mari kita belajar dari Yesus. Kan tadi awal-awal saya cerita kita harus mengejar ketinggalan kita, termasuk saya. Cerita tentang Sakeus tapi sebenarnya tentang Yesus. Saya mau dorong kita untuk berlomba. Dan kalau sampai saya kebetulan ada di depan dalam hal-hal ini, saya minta Anda mengejar ketinggalan. Jemaat tidak boleh jauh-jauh dari gembalanya. Buah gak boleh jatuh jauh dari pohonnya. Saya tidak dipanggil untuk mengumpulkan jemaat. Saya dipanggil untuk memuridkan jemaat. Ya kan? Murid ya harus seperti teachernya. Ayo kita sama-sama saling mengingatkan. Saya juga belum sempurna, saya masih jauh. Tapi Yesus tidak menghakimi orang berdosa. Mengapa orang-orang anti ke gereja? Karena di gereja itu banyak penghakiman. Bukan berarti kalau kita itu liberal ya, semua diterima. Jangan-jangan nanti akan ada rainbow-nya di gereja kita. Jangan-jangan ada pelangi yang palsu. No ya. Nanti sampai ke poin-poin berikutnya Anda baru tahu. Balancing dan spuringnya dari cerita pertobatan Sakeus ini akan menyusul segera. Namun nomor satu, tulis dulu Yesus tidak menghakimi orang berdosa. Oh, cepat lambat pasti seluruh keluarga Anda diselamatkan. Sekantornya, tempat kuliahnya, oh my. Saya percaya jemaat Gereja Mawar Sharon tidak Tuhan tidak memiliki, Tuhan tidak punya rencana menjadikan kita hanyalah jemaat.
Saya percaya Anda tergabung dan tertanam di gereja ini, cepat lambat semua akan jadi saksi. Semua akan jadi saksi hidupnya Kristus. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Katakan amin. Tuhan punya blueprint dalam hidup Anda. Kalau Anda itu sofa, Anda tidak dipakai sofa biasa, tapi sofa yang akan menjadi tempat duduk baginda. Kalau Anda itu bangunan, Anda bukan bangunan untuk satu tingkat atau ruko biasa. Anda adalah bangunan pencakar langit yang akan mencakar sorga dengan jiwa-jiwa. Saya nggak percaya blueprint gereja ini sebagai gembala. Saya tiap hari tanya sama Tuhan, karena kita ini kan hanya pembangun. Tuhanlah pemilik. Saya harus tiap hari cocokkan desainnya dengan Tuhan. Tuhan, desainnya betul nggak? Baik itu program maupun khotbah maupun firman. Saya tanya Tuhan. Tuhan berkata sama saya, ini kurang Philip, ini kurang. Kamu kayak begini nanti lama-lama gerejamu nggak akan pernah tertantang. Baik Tuhan. Lalu apa yang harus aku sampaikan? Beritahu mereka. Mereka semua harus menjadi pemenang hati, pemenang jiwa. Beritahu mereka semua bahwa masing-masing mereka, aku punya maksud menjadikan mereka saksi-saksiku. Tidak pernah mereka jadi jemaat biasa. Pohon tidak boleh jatuh jauh dari, kebaliklah. Pohon kok jatuh dia dekat buahnya. Buah nggak boleh jatuh jauh dari pohonnya. Jemaat nggak boleh jauh-jauh dari gembalanya. Jadi karena itu saya beranikan diri hari ini, saya kasih khotbah bukan untuk memuaskan telinga. Nggak memberikan firman untuk memuaskan kebutuhan. Tapi memuaskan kebutuhan Tuhan dulu. Amin. Tangkap ini. Belajar dari Yesus. Yesus tidak menghakimi orang berdosa. Bukan berarti Yesus setuju dengan mereka. Siapa ketemu Yesus, ketemu pertobatan soalnya. Bedanya Yesus dengan tokoh-tokoh agama yang hanya mau menyenangkan umatnya. Yesus gak begitu. Yesus ini lurus. Yesus gak bisa dikompromi. Dan Sakius tahu akan hal itu. Makanya nanti ada cerita, dia kembalikan 4 kali lipat. With Jesus, everything will become real. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita, ayat 6. Setelah Sakius diberitahu gini sama Yesus, segera turun, aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Dia kok numpang di rumah orang berdosa? Gini loh, ini bukan Yesus dugem sama dia, sama Sakius. Ini lain cerita, kalau kita pergi itu untuk nikmati sajian mereka. Yesus ini ketemu sama Sakius bukan di home court-nya dia. Ngerti home court ya Bapak Ibu Saudara? Misalnya saya Persebaya, saya pergi ke Persija, ya berarti saya bertandang ke kandang lawan. Tetapi kalau mereka datang ke Surabaya, maka mereka mainnya di Persebaya. Mainnya di sini, di Surabaya. Berarti mereka home court-nya. Di home court saya, main di home court saya. Yesus bawa Sakius ke home court-nya Tuhan. Bukan Yesus menikmati sedap-sedapan dia. Enggak. Nomor 2 tulis dulu, Yesus membuka diri untuk berinteraksi dengan mereka. Orang Kristen harus membuka diri untuk berinteraksi dengan orang berdosa, namun tidak menjadi pasangan sepadan dengan mereka. Paham maksud saya? Dalam konteks saya, misalkan kalau saya diajak makan, saya nggak bisa buka aja karena seorang hamba Tuhan harus bisa dipegang kata-katanya. We are sworn to confidentialities. Kita semuanya itu sudah disumpah tanda kutip. Kita punya vow itu, janji itu dengan nama Tuhan. Untuk menjaga kerahasiaan. Itulah kelebihan hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang bocor mulut itu bukan hamba Tuhan. Bukan. Tapi kalau saya cerita dengan Anda ya, saya ketemu dari orang yang sifatnya santo-santa, sampai ujung-ujung mafia. Saya ketemu dengan mereka. Sebab kenapa? Kami diberikan karunia untuk bisa ketemu dengan orang-orang yang tidak semua orang Kristen bisa. Dari orang baik, dari orang sah, hingga yang gimana. Tapi saya selalu ajari, saya selalu belajar, kalau saya ketemu dengan orang gitu, fokus saya bukan makanan, bukan hidangan. Kalau bisa ditanya mau minum apa, selalu aqua. Mau makanan bintang 5, bintang 7, kayak minum makan saya enggak, bukan itu fokus. Datang itu udah 60% kenyang. Enggak makan sama sekali dibilang sombong nanti. Fokusku jiwa orang itu. Bukan perutku. You bring people on your home court. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita ketemu sama orang apa, reuni lah, apa segalanya, fokusnya jangan di situ.
Seorang yang cinta Yesus, cinta Bapa, pasti fokusnya si bungsu. Kemanapun kau pergi, mata itu mata elang untuk lihat siapa yang bisa kujangkau hari ini untuk Tuhan. Minimal kalau Anda tidak bisa tuai, Anda tabur dulu. Tunjukkan kasih. Ya, biarkan semua orang tahu kebaikanmu, kata Paulus di Filipi. Ya, biarkan dunia melihat kebaikanmu. Tidak tersembunyi, biarkan nanti mereka memuliakan Tuhan saat Allah melawat mereka. Bersinarlah. Don't think about yourself. Be satisfied at home. Puaskan dirimu di rumah. Saya belajar untuk berada dan gak seperti orang-orang tertentu yang demi menyelamatkan. Kalau saya diajak, misalnya kalau saya ajari anak-anak juga diajak untuk clubbing atau apa. Jangan mau. Jangan mau. Tapi supaya menangkan mereka, bergaul dengan mereka, Tuhan tidak pernah mengorbankan anak untuk dapat anak. Jangan mau. Semua itu ada home turf-nya. Dan kali ini Sakius Yesus bukan diajak Yesus bukan menumpang ke rumah Sakius untuk dapat sesuatu. Yesus berkata, kamu turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Dia mau berinteraksi dengan Sakius. Anak-anak Tuhan harus terbuka untuk interaksi dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Orang-orang berdosa. Tapi tujuannya bukan untuk dapat sesuatu dari mereka atau memanfaatkan mereka. Tujuannya adalah belas kasihan. Selain pilih kata-kata, pilih bagaimana Anda berinteraksi dengan mereka. Terbukalah, karena Anda sudah terbuka. Tidak boleh kita semakin ikut Yesus semakin eksklusif. Eksklusif boleh, itu untuk kekuatan powerhouse-nya. Di CG, kita itu saudara seiman. Tapi di kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa hindari. Every day they pass me by soalnya. Karena setiap hari mereka berlalu lalang di depan saya. Itu orang-orang adalah ladang penginjilanmu. Yesus membuka diri untuk berinteraksi dengan mereka. Kita lihat ayat 8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya sebut ini the pressure of love. Inilah tekanan cinta kasih Tuhan. Dia akhirnya bahasa Hokian, betahan. Gak bisa orang itu sama Yesus 5 menit gak berubah, itu gak mungkin. Pasti gak tahan. Ya. Pasti gak tahan. Saya merasakan itu ya, dalam profesi saya sebagai pendeta, saya cerita ya. Misalnya, karena mereka lihat kita beda, jadi mereka ada sungkan dan segan. Jadi seperti durian, gak bisa orang itu setengah-setengah, antara mereka benci atau cinta kami. Ya, cinta sekali atau benci pol. Jadi kalau di masyarakat, di tempat umum misalnya lagi ketemu sama siapa, di rumah makan contohnya gitu ya. Atau ada orang gak ke gereja lama atau sebagainya, atau ada orang yang gimana gitu, kelihatan saya langsung kelihatan mulutnya. Pastor Philip. Dan kalau saya disapa gini, dia pasti rasa gak nyaman. Dia pasti mau menghindari saya. Saya bersyukur untuk reaksi itu. Berarti saya mewakili Yesus masih disegani. Kalau mereka berkata sama orang-orang seperti ini, saya contoh di pendeta, tapi sebenarnya jemaat gak boleh jauh dari gembalanya. Paham maksud saya? Kita harus menciptakan rasa segan itu. Rasa respect itu harus ada. Kalau dia gak respect, berarti begini. Dia sama aja kok sama aku. Gak ada segannya. Dibenci kagak, dicinta tidak. Wah itu payah. Berarti sami mawon sama orang dunia. Respon ini campur baur. Tapi kita selalu bersama Kristus. Kalau seumpamanya mereka lihat kita dan berkata, gak ada perasaan sungkan gimana? Sama aja. Orang itu podo sama aku. You fail to represent Christ. Kita gagal mewakili Kristus. Biarin dia rasa seperti cacing kepanasan. Tapi waktu saya lihat dia mulai kepanasan, saya harus ulurkan tangan. Ulurkan penerimaan, namun saya tidak setuju dengan whatever yang membuat dia mau lari dari hadirat Tuhan. Bahkan jangan hadirat Tuhan, mau lari dari hadirat saya. Saya akan ulurkan, saya ngomong biasanya cicat sesuatu yang gak rohani, tapi sesuatu yang bersih, sesuatu yang biasa. Gimana ini, itu membuat dia rasa nyaman. Seperti saya memberi pesan di balik itu, aku menunggumu di gereja suatu hari nanti. Tapi dia tetap gak nyaman. Gak akan berani duduk di depan saya bersama-sama ngobrol lama. Karena nanti akan ketahuan dosanya.
harusnya kita menciptakan respon seperti itu. Itu salah satu cara untuk menilai kolesterol kita tinggi atau rendah. Untuk menilai kesehatan rohani itu lihat efek kita terhadap orang berdosa itu seperti apa. Saya ngomong gini bukan berarti saya nggak berdosa. Kita munafik kalau mengatakan begitu. Tapi kalau kita hidup di dalam takut akan Allah, sekalipun kita orang berdosa yang sudah diselamatkan ini, kita akan punya efek yang luar biasa atas orang berdosa. Kalau enggak, berarti kita sudah jadi sama dengan mereka. Pakai kasih tidak bisa membuat orang nggak bisa tahan. Dan Sakius nggak tahan sampai dia berkata, aku mau tobat. Kalau ada yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Poin nomor 3, Yesus menuntun orang berdosa pada kebenaran. Ingat ya, orang kalau ketemu Yesus pasti dituntun pada kebenaran. Orang ketemu kita harus dituntun pada kebenaran. Tidak boleh kita yang keseret sama mereka. Mereka yang harus terbawa arus kita. On our home court. On our home court. Paling tidak draw, paham maksud saya. Draw pada taraf di mana nggak nyaman, akhirnya bye-bye gimana, tapi ada rasa segan, ada rasa respect. Seolah-olah mereka hendak berkata pada kita diam-diam. Saya bisa baca vibrasinya dari spirit mereka yang mati. Mungkin mereka berkata gini, tunggu ya pastor, atau tunggu ya bro pada Anda. Nanti suatu hari kalau aku siap tobat, aku akan datang padamu. Paling tidak ada sebuah pesan yang kita tangkap. Short message itu pesan singkat. Ya sudah, orang seperti itu kita doakan. Tapi selalu Tuhan akan tunjukkan pada kita yang mana yang sudah siap dituai hari ini. Tapi kita harus mempertahankan garam ilahi itu. Kalau kamu kehilangan keasinan, dengan apa kamu diasinkan? Kalau bukan diinjak tanah dan dibuang sebagai sampah. Itulah garam orang Kristen. Do you have that? Di pengkhotbah dikatakan, apakah ada minyak di kepalamu? Apakah putih jubahmu? Anak Tuhan harus punya itu saksi, itu yang membedakan saksi dan follower. Itu yang membedakan. We must have our saltiness. Kita harus punya garam itu dalam hidup kita. Tapi gak enak kadang-kadang bayar harga, ada orang tertentu yang akan menghindarimu. Ya, seperti magnet, bisa menyedot, bisa menolak. Ada penolakan-penolakan terhadapmu. Tapi gak apa-apa, itu berarti Anda masih asin. Saltiness kita. Kita belajar dari Yesus caranya interaksi dengan Sakius. Wow, Jesus won. Yesus menang. Ini bukan draw. Kalau draw itu pun bukan berarti Tuhan kalah. Itu berarti Tuhan menunggu sejak dulu. Menunggu orang itu untuk bertobat suatu hari nanti. Tapi selalu minta sama Tuhan tuayan hari ini. Saya percaya kalau kita peka, pasti Tuhan tunjukkan siapa yang sudah ready di depan mata. Nggak tentu orang yang kita kira easy loh ya. Seringkali orang-orang yang kita nggak duga, yang kita kira susah, ternyata mudah. Nanti jangan heran, orang-orang yang kita kira mudah, kita sepelekan malah justru yang susah. Kokonya itu pasti berkata gini si sulung, wah adikku ini pasti gak mau. Mana dia tahu ternyata sudah mulai makan ampas babi. You gak tahu orang berdosa sekarang pergumulannya apa. Kalau Tuhan berikan kepada Anda sebuah dorongan, Anda gak tahu pasti ini iya atau bukan, ini Tuhan atau Anda sendiri. Taati saja, gak ada salahnya. Kan bukan suruh mencuri, merampok, tapi suruh menginjili, memberitakan, suruh bersaksi, suruh mengasihi, suruh menjawab kebutuhan, suruh mendoakan. Gak pernah salah yang gituan, salah pun gak pernah kaprah. Salah begitu pun akan Tuhan benarkan. Anda akan kaget loh. Ternyata waktu Anda melangkah dengan iman, orang itu ternyata lebih siap dari yang kau kira. Karena mungkin dia sudah mengalami sesuatu di negeri jauh. Hidup sih tetangga, tapi sesuatu pergumulan di hatinya siapa yang mengerti. Sesuatu terjadi di dalam dirinya. Mungkin sudah mulai seperti si bungsu makan ampas babi. Hidupnya mulai mengalami kekeringan yang luar biasa. Sekalipun di luarnya masih foya-foya. Anda tidak pernah tahu apa yang Roh Kudus sedang kerjakan di hati orang itu. Taat saja. Taat saja. Ini yang saya sebut tadi, saya mau bertobat. Karena kita seringkali kebobolan. Kita seringkali kecolongan di area ini. Kita seringkali berkata tunda atau nanti saja. Atau kita menggurui Tuhan dan berkata, Lord, I don't think so. Untung Tuhan itu sabar sama seorang yang namanya Ananias. Yang bukan Ananias Safira. Ananias yang disuruh untuk injili Paulus itu loh.
Paulus kan mau masuk kota, kena sinar, buta. Ananias sebelah situ, di kota itu, yang Paulus sebetulnya ada di situ berapa hari, diberitahu kamu pergi ke jalan ini, ketemu sama orang ini. Loh, orang itu penganiaya jemaat Tuhan, orang itu penganiaya gereja. Pergi ke sana, tumpangan tanganmu, beritahu bla bla bla, inilah nubuatanku dalam hidupnya. Untung dia gak terus bantah. Tuhan bilang, kamu tetap pergi, orang ini adalah alat pilihanku. Kepada bangsa-bangsa dan pada raja-raja. Ananias pergi, ding 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 ding. Dia kira dalam hatinya, gue bunuh diri ini, percuma ini, pasti pulang tangan hampa. Siapa tahu waktu datang, Paulus sudah menunggu. Di sisi situ Tuhan beritahu sama Paulus, seseorang aku utus kepadamu. Ternyata dia lagi puasa. Di mata orang secara umum, semua orang taunya Paulus itu masih menganiaya. Tapi di sisi Tuhan, Tuhan sudah buat dia buta. Tuhan sudah membuat dia menunggu, Tuhan buat dia puasa berapa hari itu. Don't be surprised, jangan kaget ternyata orang yang kau kira susah ternyata sudah menunggumu. Jangan izinkan bulir-bulir itu, jangan izinkan biji-biji itu busuk pada tangkainya. Ada banyak tuaian itu yang telat dipetik gara-gara kita membantah Tuhan. Itu yang saya maksudkan, kita perlu bertobat, termasuk saya. Kadang-kadang kita itu masih sok kepinter. Kita itu kadang-kadang masih membantah Tuhan. Padahal Tuhan harusnya hari ini ada orang-orang tertentu yang sudah duduk bersama dengan Abraham dalam kerajaan sorga. Tapi kitalah bottleneck-nya. Kitalah yang menghalangi. Karena kita sok tahu itu. Karena kita sok pintar. Karena kita membantah Tuhan. Dan hari ini kita ada di sini karena ada orang taat pada Tuhan. Yesus menuntun orang itu pada kebenaran. Ini indah sekali loh. Karena orang yang ketemu Yesus pasti ketemu kebenaran. Saya ingin tekankan ya, kita maupun gereja, karena kitalah gereja hidup. Setiap umat Tuhan ini adalah gereja berjalan. Misalkan, Gereja Mawar Sharon, nama gereja kita. Gedungnya nggak pindah, ya sudah di sini, di situ. Puji Tuhan, sekarang mulai satu-satu bergedung bergedung dengan proper, dengan baik. Tetapi gereja berjalan itu siapa? Ya jemaat di masyarakat. Andalah the living church. Gereja itu. Jadi secara gereja kita maupun secara individu setiap Anda, saya ingatkan bahwa gereja Tuhan itu bukan rumah sakit. Gereja Tuhan itu lebih dari rumah sakit. Gereja Tuhan itu rumah sembuh. Banyak orang berkata gini, oh datang ke gereja itu enak, kenapa? Karena liberal. Atau kita gabung dengan gereja ini, kenapa? Mereka bisa terima kita apa adanya. Semua gereja harusnya terima apa adanya. Cuman kita tidak bisa tidak menantang keadaan yang salah. Kita menerima apa adanya, karena Yesus tidak menghakimi orang berdosa. Tapi Yesus jangan berhenti di situ. Kalau tidak menghakimi saja, nanti jadi liberal. Tapi kalau terlalu konservatif, maunya begini-begitu, bisa-bisa kita menolak orang mentah-mentah. Padahal Tuhan kirim orang-orang tersebut kepada kita, ke gereja kita, ke hidup kita untuk kita ubah. Setelah kita terima. Jangan liberal, jangan kaku. Ingatlah bahwa setiap orang yang Tuhan utus kepadamu, hai gereja yang hidup, gereja berjalan, atau yang diutus ke gereja kita, mereka harus dan pasti akan berubah. Karena tidak ada orang ketemu Yesus tidak berubah. Gereja bukan rumah sakit. Oh aku enak gabung dengan gereja ini aja. Kenapa? Aku diterima apa adanya. Ya pasti diterima apa adanya. Tetapi bukan kasih kalau Anda diterima apa adanya saja. Lalu dibiarkan dalam kondisi berlumuran darah. Atau berlumuran dosa. No, sebab gereja bukan rumah sakit. Rumah sakit aja bukan rumah sakit loh. Rumah sakit itu punya satu objektif. Punya satu goal, yaitu sembuh. Mana ada orang masuk ke rumah sakit, aku ngontrak ya 10 tahun di sini. Kalau bisa keluar cepat ya lebih baik kan? Gereja juga sama. Kenapa kita sebut gereja rumah sakit? It is not a hospital. It is a home of healing. House of healing. Rumah sembuh. Oh iya ya, gereja itu kan rumah orang berdosa. Iya, tapi juga bukan. Gereja itu rumah pertobatan orang-orang berdosa. Makanya di gereja kita ditantang untuk tidak kedagingan. Kita ditantang untuk hidup oleh roh, bukan oleh daging. Di gereja kita ditantang untuk baptisan. Di gereja kita ditantang untuk dimuridkan, untuk tidak egois lagi, tapi hidup bagi Kristus agar mati adalah keuntungan. Ingatlah dari cerita Sakius.
Yesus menuntun orang berdosa pada kebenaran. Dia nggak berhenti sampai menerima mereka. Dia tuntun pada kebenaran. Saya percaya gereja kita juga adalah rumah yang demikian. Jadikan aku Tuhan rumah doamu. Jadikan kita masing-masing secara individu pribadi juga beritahu pada diri sendiri, aku bukan hospital. Aku rumah sembuh. Send people to me Tuhan. Melalui pekerjaanku, melalui apa, bidangku. Send people to me. They will know you. Kirim orang padaku, mereka akan mengenalmu. Kirim orang pada saya, yang salah akan menjadi benar. Itu bukan percaya diri, itu percaya Kristus di dalam diri kita. Kirim orang padaku, mereka akan berubah. Sebab aku bertekad bersama denganmu menuntun orang pada kebenaran. Itulah tekad hati kita. So you are not a hospital, Anda bukan rumah sakit, Anda rumah sembuhnya jiwa-jiwa. Anda bukan rumah orang berdosa. Kalau nanti semuanya ikut-ikutan, ya wis rumah orang berdosa, lama-lama kita ikut dosa. Kalau saya diajak dugem, saya yang ajak mereka dugem. Karena dugemnya mereka itu definisinya dunia gemerlap. Saya nggak mau ikut, saya nggak mau. Saya ajak mereka ke dugem saya, dunia pengembalaan. Masuk sel group yuk. On our turf, kita menuntun orang pada kebenaran. Tidak perlu dengan cara tukaran, tidak perlu ngalah juga dengan sopan. Namun kita berpendirian, anak Tuhan harus ada keasinan. Harus ada saltiness. Kitalah garam dunia, terang dunia. Terang dan kegelapan tidak punya kesamaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya berdoa supaya pakai kasih Anda memenangkan jiwa-jiwa. Sebentar lagi Cik Evan, waktunya kita untuk mempraktekkan firman. Saya berdoa bulan September nanti saya siapkan jauh hari. Saya berdoa supaya setiap Anda akan berhasil membawa dan menuntun jiwa-jiwa kepada Tuhan. Love you, God bless you. Janganlah buah jatuh jauh dari pohonnya. Jangan jauh-jauh dari gembalanya. Mari kita maju bersama. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.